Halo DC Mania semua, jumpa lagi di DC Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Ya, pada video kali ini kami mau ngebahas cerita seputar peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan akronim G30S. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa berdarah dalam sejarah Republik Indonesia. Di hari itu ada 7 jenderal TNI Angkatan Darat tewas, 2 perwira menengah TNI dan 1 personel kepolisian juga ikut menjadi korban. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, Brigjen Katamso, Kapten Pierre Tendean, Kolonel Sugiono dan Aibda Karel Satsuitubun. Oleh pemerintah, mereka diberi gelar sebagai pahlawan revolusi. Orde Baru menyebut dalam pembunuhan para jenderal itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Karena itulah pemerintah Soeharto menghabisi para kader, pengikut, simpatisan dan keluarga PKI. Namun, sejak Presiden Soeharto tumbang, muncul banyak versi mengenai peristiwa G30S. Narasi tunggal mengenai PKI sebagai dalang tidak lagi berlaku. Sejarawan baik dalam maupun luar negeri mulai melakukan penelitian mengenai peristiwa G30S. Hasilnya banyak versi. Ada yang menyebut justru para perwira Angkatan Darat lah yang berada di balik G30S. Ada juga yang menyebut perwira Angkatan Darat berkolaborasi dengan tokoh PKI dalam melancarkan peristiwa G30S. Yang pasti, benang merah dari semua penelitian itu adalah adanya keterlibatan PKI dan perwira Angkatan Darat dalam peristiwa berdarah tersebut. Mereka hanya tidak sepakat siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa G30S. Keterlibatan PKI dan perwira Angkatan Darat ini bisa dilihat dari aktor yang paling dominan di balik peristiwa G30S. Menurut John Rosa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, setidaknya ada 5 tokoh sentral di balik peristiwa G30S. Mereka adalah Letkol Untung dari pasukan kawal kepresidenan Cakrabirawa, Kolonel Latif dari Garnisun Angkatan Darat Jakarta, Mayor Suyono, penjaga Pangkalan Udara Halim dari Angkatan Udara. Lalu ada juga Sam Kamaruzaman dan Pono dari Biro Khusus PKI. Mereka inilah yang menggelar rapat berkali-kali guna merancang sebuah gerakan di 30 September 1965. Sebelum pecah peristiwa G30S, muncul isu yang namanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini disebut berisi para jenderal Angkatan Darat yang ingin mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno. Jenderal Ahmad Yani disebut-sebut sebagai pemimpin dari Dewan Jenderal. Hubungan Jenderal Ahmad Yani dengan Presiden Soekarno saat itu sedang memburuk. Jenderal Ahmad Yani tidak suka melihat kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Mereka disebut selalu menentang kebijakan luar negeri Presiden Soekarno yang lebih dekat dengan blok komunis. Sementara Jenderal Ahmad Yani adalah jenderal yang pro barat, dalam hal ini Amerika Serikat. Diketahui Jenderal Ahmad Yani merupakan tentara didikan Amerika Serikat. Di tahun 1955 Ahmad Yani belajar di Komando dan Staf Umum College Fort Leavenworth, Texas, Amerika Serikat. Perseteruan Ahmad Yani dengan Soekarno juga tergambar saat Presiden Soekarno mengambil langkah ganyang Malaysia. Ahmad Yani lewat Angkatan Daratnya tidak setuju adanya konfrontasi dengan Malaysia. Patrick Matanasi dalam bukunya Prajurit di Kiri Jalan menyebutkan alasan ketidaksetujuan Yani mengenai konfrontasi dengan Malaysia. Bagi Yani, secara perhitungan militer, Indonesia tak mungkin menang melawan Amerika dan Inggris yang mendukung pembentukan negara Malaysia. Alasan lainnya dikemukakan oleh John Rosa. Menurut dia, Ahmad Yani tidak setuju konfrontasi Malaysia dikarenakan
perang di perbatasan Kalimantan itu mengalihkan sumber daya Angkatan Darat dari kampanye melawan PKI. Menurut John Rosa, Ahmad Yani dan Soeharto menggembosi konfrontasi dengan Malaysia dari dalam. Dengan adanya konfrontasi, maka mau tidak mau hampir seluruh pasukan ditarik ke perbatasan Kalimantan. Dengan begitu, niatan Angkatan Darat mengendalikan PKI di Pulau Jawa bisa terhambat. Maka dilakukanlah penggembosan dari dalam oleh Angkatan Darat dalam konfrontasi Malaysia. Angkatan Darat dinilai tidak sepenuh hati melakukan pertempuran di Kalimantan. Justru Angkatan Laut dan Angkatan Udara lah yang all out dalam peperangan di Kalimantan. Poros Ahmad Yani di lingkungan Angkatan Darat yang menentang Soekarno inilah yang disebut Dewan Jenderal. Bagi para perwira loyalis Soekarno, keberadaan Dewan Jenderal ini mengancam jabatan Soekarno sebagai presiden. Hal lain yang melatari kekecewaan perwira loyalis Soekarno terhadap Ahmad Yani CS adalah persoalan kesejahteraan. Letkol Untung mengemukakan alasannya menentang Dewan Jenderal saat menjalani persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa. Dalam buku Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan karya Patrick Matanasi ditulis alasan Untung menentang Dewan Jenderal. Menurut ingatan saya, bahwa yang membukakan mengenai kesulitan ekonomi prajurit itu datangnya dari pihak tentara yang hadir, kata Untung saat memberi kesaksian. Sementara Sam dan Pono yang orang sipil hanya membenarkan masalah kesulitan ekonomi para prajurit, lanjut Untung pada saat itu. Kondisi prajurit TNI saat itu memang sangat memprihatinkan, seperti yang dialami para prajurit di Sumatera dan Jawa. Mereka tinggal di rumah yang kondisinya jauh dari layak. Rumahnya selalu banjir setiap terjadi hujan. Peneliti luar negeri Anderson and McVeigh pun mengemukakan hal serupa. Menurut mereka, G30S dilatari pemberontakan dalam Angkatan Darat yang dilancarkan para perwira muda Jawa Tengah yang merasa jijik dengan gaya hidup dekaden dan orientasi politik pro-barat para jenderal di staf umum Angkatan Darat. Para perwira muda ini menganggap staf umum di bawah Yani bersalah karena tunduk terhadap korupsi masyarakat elit Jakarta. Mereka juga mengabaikan bekas anak buahnya. Para perwira muda ini menyebut Yani CS dengan kalimat jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menelantarkan nasib anak buah di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewahan dan berfoya-foya menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara. Mereka harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Ya, para perwira muda ini ingin membersihkan Angkatan Darat dari jenderal-jenderal yang korup dan berpolitik konservatif. Beda kehidupan antara para jenderal dengan bawahannya ini terlihat dari tempat tinggal para jenderal pimpinan Ahmad Yani. Ahmad Yani dan kawan-kawan tinggal di kawasan Menteng yang terkenal sebagai daerah elit di Jakarta. Sejak zaman dulu, Menteng adalah kawasan elit yang hanya bisa ditempati orang-orang berduit. Di zaman kolonial, Menteng dihuni para pejabat Belanda. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, giliran para pejabat Indonesia yang menempati daerah itu. Para pejabat militer termasuk Yani dan kawan-kawan tinggal di kawasan Menteng. Mereka tergolong masyarakat elit Jakarta. Sebagian keluarga para jenderal itu ikut menikmati fasilitas yang didapat. Mereka mendapatkan fasilitas mobil dinas yang berkelas dan memiliki pengawal pribadi dari tentara. Para jenderal ini juga memiliki hobi yang berkelas seperti main golf, berburu, dan mengoleksi barang mewah. Beberapa jenderal juga memiliki motor gede yang harganya sangat mahal karena harus didatangkan dari luar negeri. Inilah yang juga melatar belakangi Letkol Untung CS merancang perlawanan terhadap para jenderal. Isu adanya Dewan Jenderal ini ternyata sudah diketahui Soekarno. Pada Agustus 1965, Soekarno mengalami penurunan kesehatan. Ia pingsan beberapa kali di suatu pagi.
para dokter kepresidenan pun bersiaga di Istana Negara. Presiden Soekarno dijaga oleh pasukan kawal kepresidenan Cakrabirawa. Hadir di situ Komandan Resimen Cakrabirawa Brigadir Jenderal Sabur dan wakilnya Letkol Untung. Saat Soekarno siuman, Letkol Untung mendekati Presiden Soekarno. Terjadilah percakapan singkat antara Soekarno dengan Letkol Untung. Percakapan ini disaksikan Brigadir Jenderal Sabur. Pemimpin besar revolusi bertanya ke Untung, apakah ia mau menerima perintah yang mencakup tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal. Jika Bapak membiarkan kita menindak terhadap para jenderal, saya akan melaksanakan perintah apapun dari pemimpin besar, jawab Letkol Untung. Berdasarkan perintah lisan itulah Untung akhirnya melaksanakan penculikan terhadap para jenderal yang berujung tewasnya para jenderal di dalam sebuah sumur di lubang buaya. Di pengadilan hingga menjelang kematiannya, Untung bersikeras bahwa apa yang ia lakukan pada G30S itu adalah kehendak Presiden Soekarno. Jenderal Ahmad Yani sendiri membantah adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat. Menurut Ahmad Yani, Dewan Jenderal tidaklah ada. Yang ada adalah Wanjakti, dewan yang bertugas menilai kelayakan seorang perwira menengah untuk menjadi jenderal. Faktanya memang tidak pernah ada manuver dari para jenderal untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno di September 1965. Yang ada hanyalah sekelompok jenderal yang berseberangan dengan politik luar negeri Soekarno. Ya, DC Mania, itulah tadi sekelumit cerita mengenai Dewan Jenderal yang sering dikaitkan dengan pecahnya G30S. Kisah ini merupakan satu versi dari versi-versi lain yang beredar seputar G30S. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Sekian dari kami, wassalam.